Pemirsa, PSSI resmi memecat Patrick Kluivert setelah gagal meloloskan skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Namun hingga kini PSSI belum memilih pelatih pengganti untuk memimpin timnas Indonesia ke depannya. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Metro This Week untuk kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Glorianata mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Perjalanan Patrick Kluivert di timnas Indonesia hanya berlangsung selama 9 bulan setelah kegagalan meloloskan skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Kamis 16 Oktober 2025, PSSI resmi mengumumkan keputusannya untuk mendepak Patrick Kluivert bersama 10 nama tim pelatih timnas U23 dan U20 lainnya. Kontrak Patrick Kluivert CS sendiri bersama timnas Indonesia sebenarnya masih menyisakan waktu sekitar 15 bulan. Selama menangani skuad Garuda, pelatih asal Belanda yang resmi digandeng PSSI pada 6 Januari 2025 itu tercatat telah memimpin 8 pertandingan dengan 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Termasuk 2 kekalahan dari Arab Saudi dan Irak di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang menjadi puncak alasan PSSI untuk memecat Kluivert dan staf kepelatihannya. Iya, menurut saya ini keputusan yang tepat dan sama sekali tidak mengagetkan ya. Dalam sepak bola memang kalau Anda memegang sebuah tim, kemudian Anda mendapatkan targetnya tidak tercapai, maka hukum yang berlaku adalah Anda harus bertanggung jawab. Nah, salah satu bentuk pertanggungjawaban itu adalah entah itu mengembalikan kepercayaan, mengundurkan diri, atau yang paling berat biasanya diberhentikan. Nah, itulah yang sekarang dialami oleh Kluivert. Kluivert menangani timnas ini kan juga tidak sebentar ya, waktunya cukup lama, hampir 1 tahun, dan dia bukan sekedar punya waktu tapi juga punya dukungan yang luar biasa. Dia bisa mendapatkan semua tim teknis yang dia inginkan, asisten pelatih, tim analis, tim fisioterapi, pelatih kiper, semua dia dapatkan. Dia juga mendapatkan tambahan pemain timnas yang dia inginkan. Tapi kalau kita lihat statistik kan tidak menggembirakan. 6 pertandingan resmi itu hanya 2 kali menang dan 4 kali kalah, dan kalahnya di pertandingan-pertandingan yang sangat penting, melawan Jepang, melawan Australia, melawan Arab Saudi, melawan Irak. Jadi memang tidak ada yang bisa dibanggakan. Maka konsekuensi yang paling lumrah adalah memang menyerahkan tanggung jawab, mengembalikan kepada PSSI. Dari aspek kualitatif dan juga aspirasi dari masyarakat Indonesia dengan representasinya supporter kita, tidak ada yang bisa jadi alasan mempertahankan Patrick Kluivert ya. Bahkan saya sempat melihat ada beberapa hashtag yang muncul ya, dalam quote on quote kayak ancaman dari supporter kalau masih mempertahankan Patrick Kluivert mereka akan mengosongkan stadion gitu. Itu kan lebih berbahaya ya, mudaratnya lebih besar gitu. Di samping kita tahu bersama memang tidak ada peningkatan yang signifikan dari apa yang sudah dilakukan Patrick Kluivert dengan tim ini. Menanggapi pemecatan dirinya, Patrick Kluivert lewat media sosialnya menyatakan ucapan terima kasih kepada para supporter Garuda dan mengungkapkan rasa kekecewaannya karena gagal mengantarkan timnas Garuda ke Piala Dunia 2026. Hingga hari ini, PSSI belum mengumumkan nama pelatih pengganti Patrick Kluivert yang akan memimpin timnas Garuda mempersiapkan diri tampil di Piala Asia 2027 mendatang. Menurut pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini, pelatih skuad Garuda yang baru tidak harus berasal dari negara tertentu. Tapi yang penting harus memiliki konsep dan filosofi yang jelas untuk memaksimalkan potensi skuad Garuda. Sementara pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan menilai sejumlah nama berpeluang untuk menjadi pelatih baru skuad Garuda. Iya, yang penting itu pelatih yang punya konsep yang jelas ya kalau menurut saya. Konsep kepelatihannya seperti apa, bagaimana dia membangun timnas, filosofinya itu jelas. Dan tidak harus berasal dari negara tertentu. Misalnya harus dari Belanda, harus dari Korea, atau dari mana. Tidak harus, siapapun bisa. Entah itu dari Brasil, dari Inggris, dari Belanda, dari Jerman. Yang penting dia punya filosofi yang tepat, konsep yang tepat untuk memaksimalkan potensi yang sudah kita punya ini. Sekarang saya pikir kita sudah punya fondasi yang kuat, tidak lagi seberat itu perjuangannya. Nah, yang penting sekarang siapa pelatihnya yang punya konsep untuk mengembangkan potensi yang sudah bagus ini, plus pelatih yang punya kemampuan memaksimalkan talenta pemain lokal. Ke depan pelatih yang kita rekrut harus juga punya pemikiran seperti itu, karena nanti banyak event di mana kita tidak bisa mengandalkan pemain diaspora, event-event yang hanya bisa diikuti oleh pemain lokal lah, liga lokal. Tadi ada juga
asistennya Patrick Kluivert, Alex Pastoor sepertinya nggak mungkin karena di satu paketan. Kalau saya lebih pertimbangkan ke sosok yang berbeda ya. Kalau keinginan masyarakat pasti secara umum. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.